Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari kelompok 1 untuk memaparkan tugas kelompok uji ANOVA 1 jalur mata kuliah aplikasi statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ishak MPD. Untuk kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Suharti, Ibu Zakiyah, Ibu Tuti Hidayati, Ibu Hilmayani Hasanah, dan Ibu Maria Ulfa. Inilah sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat tentunya. Pada tugas kali ini, kami memberikan judul penelitian adalah pengaruh metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6 SDN Bukit Duri 05 tahun pelajaran 2021. Jadi sekali lagi yang kami uji adalah dua metode, yaitu metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswanya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan pengaruh antara metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA? Yang kedua, apakah ada perbedaan pengaruh gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA? Dan yang ketiga, apakah terjadi interaksi pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar? Hipotesis penelitian yang kami ambil adalah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, terdapat interaksi pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik terdiri dari 3. Yang pertama, hipotesis 1, H0, penggunaan metode discovery sama dengan penggunaan metode demonstrasi. Hasil belajarnya sama ya, jika menggunakan kedua metode pembelajaran antara discovery dengan metode demonstrasi. Hipotesis kedua, gaya belajar auditori dengan gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik sama hasil pembelajarannya. H1, gaya belajar auditori, gaya belajar visual tidak sama hasil belajar dengan gaya visual dan tidak sama atau ada perbedaan juga dengan gaya belajar kinestetik. Hipotesis 3, H0, ada pengaruh atau ada interaksi antara metode pembelajaran menggunakan metode discovery dan metode demonstrasi. Dan H1 tidak ada pengaruh atau interaksi antara penggunaan metode discovery dengan metode demonstrasi. Jadi yang kita lakukan adalah uji pengaruh hasil belajar ya dengan menggunakan metode discovery dengan metode di demonstrasi itu ada nggak pengaruhnya dengan hasil belajar dengan menggunakan analisis SPSS uji 1 jalur.
dengan data sebagai berikut. Ini ada dua kelompok. Yang pertama hasil belajar siswa dengan metode demonstrasi, dan kelompok yang kedua hasil belajar siswa dengan metode discovery dengan menggunakan 3 gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Bagaimana cara penghitungannya menggunakan uji ANOVA 1 jalur? Baik, kita lakukan langkah pertama adalah kita membuka SPSS yang sudah di-download dan akan keluar seperti ini, ya. Kita ulangi lagi. Langkah pertama adalah membuka aplikasi SPSS yang sudah di-download dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik New Dataset dan kita klik Open. Maka akan muncul tayangan seperti ini. Kemudian kita klik variabel New dan di sini kita klik hasil underscore belajar. Yang kedua, di sini kita klik metode underscore pembelajaran. Oke. Kemudian kita klik yang tipe numerik semua. Weight 8, nih weight itu kolom ya, banyaknya kolom. Desimal, agar nanti angkanya tidak banyak koma, maka di belakangnya kita klik aja desimalnya 0. Kemudian ini juga sama 0. Labelnya juga diamkan saja di value, kita klik value. Ini untuk menandakan ya, misalkan yang pertama itu kita klik sesuai dengan di name ya, hasil belajar. Kita klik add. Yang kedua, klik metode pembelajaran. Kita klik add. Nah, oh iya, pada saat mengetik nama di name itu hasil underscore belajar, jangan di spasi ya Bapak Ibu ya, nanti dia tidak connect ya di sistem. Setelah ini kita sudah menuliskan ini kode hasil belajar itu 1, kode metode pembelajarannya 2, kemudian kita klik OK. Dan kita klik balik lagi ke data new. Ya, ini sudah kita ada ya. Tinggal memasukkan data yang sudah Bapak Ibu miliki. Hasil belajar kita buka di ini hasil belajar. Ya, yang pertama hasil belajarnya dengan menggunakan discovery ya. Berarti yang pertama tadi hasil belajar yang menggunakan discovery
dengan gaya belajar auditori, kita klik satu, kita kopas, kemudian pindahkan. Ya, kita buka data metode discovery ya, kita coba satu, kita kopas, kemudian kita masukkan yang hasil belajar dengan angka. Ini metode pembelajarannya. Tadi kan demonstrasi ya. Satu. Ya, kita langsung copy aja biar cepat. Copy. Paste. Kemudian kita klik lagi. Kita klik lagi. Gaya belajar visual. Klik. Kita pindahkan ke sini. Ini masih satu ya, karena metode belajarnya masih sama. Klik satu. Kemudian hasil belajar yang ketiga, gaya belajarnya kinestetik. Discovery, metode pembelajarannya discovery dengan gaya belajar kinestetik. Klik di sini. Kemudian ini masih satu ya. Metode belajarnya masih sama. Nah, sekarang yang metode pembelajaran demonstrasi. Kita klik metode pembelajaran demonstrasi, hasilnya. Kita copy. Kita masukkan ke hasil belajar. Nah, di sini karena sudah ganti kode, kalau tadi hasil belajar 1, dan sekarang metode pembelajarannya kita ganti 2. Kita copy aja. Kemudian yang audio.
kita masukkan. Kemudian kodenya juga berubah ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, memasukkan data gaya belajar kinestetik pada metode demonstrasi. Kita copy. Kemudian ini kodenya kita ganti sama dengan metode demonstrasi yang lain. Setelah datanya sudah muncul semua, sudah kita input, maka kita beralih ke analyze. Kemudian kita klik compare means. Kita pilih compare mean ini, kita pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA. Yang hasil belajar kita klik ke samping. Metode pembelajaran kita klik ke faktor 2. Kemudian kita pilih option. Karena kita ingin memiliki data yang lengkap, kita klik deskripsi dan data homogen. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Dan datanya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Inilah datanya. Oke, kita screenshot dan nanti kita akan pindahkan ke lembar kerja kita. Kita copy, kemudian kita masukkan. Dan hasilnya sudah terlihat seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi kita copy. Dan ini deskripsinya sudah terlihat, yaitu menunjukkan N itu banyaknya data, min rata-rata, standard deviation STD, standard deviation itu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data. Kemudian ada standar error, lower bawah, batas bawah, batas atas, dan berdasarkan data perhitungan SPSS dengan deskripsi data, maka menunjukkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan Discovery sebesar, ini rata-rata kelas ya, 71,47, sementara yang menggunakan metode demonstrasi sebesar rata-ratanya 68,42. Nilai tertinggi kelas yang menggunakan Discovery adalah 92 dan nilai terendahnya adalah 90. Yang menunjukkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan metode demonstrasi sebesar 68,42 dari 50 siswa. Sementara yang menunjukkan rata-rata metode Discovery rata-ratanya 71,47 dari 53 siswa. Kemudian nilai tertinggi yang menggunakan metode Discovery demonstrasi adalah 90. Ini nilai yang terendah adalah 46. Setelah itu kita akan melihat uji homogenitas berdasarkan tadi ya, kita lihat dari homogenitas ini kita sudah melihat datanya seperti ini ya. Uji ANOVA juga seperti ini datanya. Ini tinggal Bapak Ibu screenshot. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengcopy paste ke laporan dari Bapak Ibu.
Nah, ini ya uji homogenitas yang tadi hasil dari screenshot, kita pindahkan ke sini. Berdasarkan data uji homogenitas, kesimpulannya maka nilai signifikan atau P lebih sama dengan adalah 0,05. Ya, jadi nilainya itu yang kalau signifikan itu lebih sama dengan 0,05. Menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Jika nilainya itu lebih atau sama dengan 0,05. Sementara jika kita lihat di sini, nilai signifikannya ya yang saya kasih tanda merah itu nilai signifikannya ada 0,421. Ya, berarti kan lebih dari 0,05. Maka data ini sudah tergolong ke dalam homogen ya. Nilai signifikan kalau kurang dari 0,05 datanya itu tidak homogen. Jadi berdasarkan uji homogenitas di atas diketahui nilai signifikan yang sudah kami buat adalah 0,421, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data berasal dari populasi yang sama atau homogen. Kemudian uji ANOVA satu jalur, dasar pengambilan keputusan dalam analisa ANOVA yang pertama, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Nah, kita sudah menguji dan sudah membuktikan dengan data yang tadi. Akhirnya kita memberikan kesimpulan berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai SIG sebesar 0,177. Ya, berdasarkan yang saya beri tanda merah itu 0,177 itu kan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar dengan menggunakan discovery dan demonstrasi sama atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Demikianlah pembahasan kelompok kami dari kelompok 1 tentang uji satu jalur ANOVA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.